Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, tugas dari Muhammadiyah, materi tentang matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Untuk materi yang pertama, latar belakang. Pada Muktamar ke-37, Muhammadiyah melahirkan kebijakan atau gerakan Muhammadiyah kembali ke Muhammadiyah. Melalui gerakan Retajdid atau memperbarui kembali gerakan Muhammadiyah melalui tajdid di bidang ideologi atau keyakinan dan cita-cita hidup. Garis perjuangan atau hitah, amal usaha dan organisasi atau Haidar Nasir 1992. Dalam sidang Tanwir tahun 1968 telah disetujui pikiran untuk pembinaan kembali atau tajdid ideologi atau keyakinan hidup dalam Muhammadiyah. Selain itu, dibentuk panitia dengan nama Panitia Tajdid yang diberi tugas antara lain merumuskan ideologi atau keyakinan hidup dan hitah perjuangan. Berdasarkan madat Tanwir tersebut, dilakukan pembahasan tentang tajdid di bidang keyakinan dan cita-cita hidup, hitah dan hal-hal mendasar lainnya untuk dibahas dalam Muktamar ke-37 tahun 1968 di Yogyakarta. Muhammadiyah dalam mengamalkan Islam berdasarkan yang pertama, Al-Quran, kitab Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua, Sunnah Rasul, penjelasan dan pelaksanaan ajaran-ajaran Al-Quran yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW dengan menggunakan akal pikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam. Sekian presentasi dari saya. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Fidelian Darini, NIM 20104111075. Di sini saya akan menjelaskan tentang Islam dan keyakinan Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah gerakan Islam dan dakwah amar ma'ruf nahi munkar, berakidah Islam dan bersumber pada Al-Quran dan Sunnah, bercita-cita dan bekerja untuk terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya adil, makmur, yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk melaksanakan fungsi dan misi manusia sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi. Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada Rasulnya, mulai dari Nabi Adam hingga Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW, sebagai hidayah dan rahmat Allah kepada umat manusia sepanjang masa dan menjamin kesejahteraan hidup material, spiritual, duniawi dan ukhrawi. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya adalah Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya ajaran-ajaran Islam yang meliputi bidang-bidang. Yang pertama ada akidah. Akidah Islam yang murni, bersih dari gejala-gejala kemusyrikan, bid'ah, dan kufarat tanpa mengabaikan prinsip-prinsip toleransi menurut ajaran Islam. Yang kedua ada akhlak. Akhlak mulia dengan berpedoman kepada ajaran-ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasul, tidak bersendi kepada nilai-nilai ciptaan manusia. Yang ketiga ada ibadah. Ibadah yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW tanpa tambahan dan perubahan dari manusia sendiri. Dan yang terakhir ada muamalah duniawi. Muamalah duniawiyat atau pengolahan dunia dan pembinaan masyarakat dengan berdasarkan ajaran agama serta menjadikan semua kegiatan dalam bidang ini sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah Saiful Amin 80. Menurut Moklas Abror, matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah (MKCH) pada mulanya merupakan putusan dari Sidang Tanwir Ponorogo tahun 1969. Selain melahirkan Kitah Ponorogo yang membahas soal politik, juga berhasil merumuskan matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah (MKCHM). Perumusan MKCHM sesungguhnya merupakan mandat dari hasil Muktamar ke-37 tahun 1968. Keputusan Muktamar ke-37 yang menjadikan cikal bakal dirumuskannya matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah yang berbunyi bahwa setelah mempelajari perasaan tentang tajdid ideologi atau keyakinan hidup dan kitah perjuangan Muhammadiyah yang disampaikan oleh HM Jidar Tamimi dan tanggapan-tanggapan dari mutamirin terhadap perasaan tersebut, menyadari dan memutuskan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi tentang isi matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Kelompok 1. Mengandung pokok-pokok persoalan yang bersifat ideologis, ialah angka 1 dan 2 yang berbunyi, ayat 1, Muhammadiyah adalah gerakan yang berasas Islam, bercita-cita dan bekerja untuk terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, untuk melaksanakan fungsi dan si manusia sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi. Ayat 2, Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam adalah agama Allah yang diwahyu kepada para rasulnya sejak Nabi Adam sampai Nabi penutupnya yaitu Nabi Muhammad. Kelompok kedua mengandung persoalan mengenai faham agama menurut Muhammadiyah, ialah angka 3 dan 4 yang berbunyi. Ayat 3, Muhammadiyah dalam mengamalkan Islam berdasarkan A. Al-Quran, B. Al-Hadis dengan menggunakan akal pikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam. Ayat 4, Muhammadiyah bekerja untuk ajaran-ajaran Islam meliputi bidang A. Akidah, B. Akhlak, C. Ibadah, dan D. Muamalah dunawiyah. Dan yang kelompok ketiga mengenai fungsi dan misi Muhammadiyah adalah masyarakat negara Indonesia, ialah ayat 5 yang berbunyi, Muhammadiyah mengajak segenap lapisan bangsa Indonesia yang telah karuniai Allah berupa tanah air dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Baidatun taibatul warabun ghafur. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan paham agama dalam Muhammadiyah. Agama Islam ialah agama Allah yang diwahyukan kepada Rasulnya, mulai dari Nabi Adam hingga Nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW, yang diutus dengan membawa syariat agama yang sempurna untuk seluruh umat manusia sepanjang masa, maka tetap berlaku sampai sekarang dan untuk masa selanjutnya. Agama, yakni agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, ialah apa yang diturunkan Allah di dalam Al-Quran dan yang tersebut di dalam sunnah sahih berupa perintah-perintah dan larangan serta petunjuk untuk kebaikan manusia di dunia dan di akhirat. Putusan Majelis Tarjih. Dasar agama Al-Quran dan Sunnah Rasul. Al-Quran dan Sunnah Rasul sebagai penjelasannya adalah pokok dasar hukum atau ajaran Islam yang mengandung ajaran yang benar. Akal, pikiran, atau al-rayu adalah alat untuk mengungkap dan mengetahui kebenaran. Alat untuk mengungkap dan mengetahui kebenaran yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Mengetahui maksud yang tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang fungsi, visi, dan misi Muhammadiyah. Berdasarkan keyakinan dan cita-cita hidup yang bersumberkan Islam yang murni seperti yang tersebut di atas, Muhammadiyah menyadari kewajibannya berjuang dan mengajak segenap golongan dan lapisan bangsa Indonesia untuk mengatur dan membangun tanah air dan negara Indonesia, sehingga terbentuknya masyarakat dan negara adil dan makmur, sejahtera, bahagia, material dan spiritual yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Untuk visinya, terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Untuk misi Muhammadiyah sendiri yaitu menegakkan tauhid yang murni berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, menyebarkan ajaran Islam yang bersumberkan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga, mewujudkan Islam dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dianur Wahyuni, NIM 20 1041 1082. Jadi kesimpulan dari materi di atas adalah Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada Rasulnya, mulai dari Nabi Adam hingga Nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW, sebagai hidayah dan rahmat Allah kepada umat manusia sepanjang masa, dan menjamin kesejahteraan hidup material dan spiritual, dunia dan ukhrawi. Rumusan matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah terdiri dari 5 angka. 5 angka tersebut dibagi menjadi 3 kelompok. Agama, yakni agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, ialah apa yang diturunkan di dalam Al-Quran yang tersebut di dalam sunnah sahih berupa perintah-perintah dan larangan-larangan serta petunjuk-petunjuk untuk kebaikan manusia di dunia dan di akhirat.
putusan Majelis Tarjih. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.